warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Rahayu. Nama saya Feblin Rohani. Nama saya Fitriana. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi yang berjudul Manajemen Quality. Yang pertama, yaitu ada pengertian manajemen kualitas. Manajemen kualitas memiliki arti sebagai tindakan mengawasi semua kegiatan dan tugas-tugas yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat keunggulan yang diinginkan. Ini termasuk penentuan kebijakan mutu, menciptakan dan menerapkan perencanaan mutu, dan jaminan kontrol kualitas dan peningkatan kualitas. Kualitas yang diawasi tidak hanya terbatas pada kualitas produk, tetapi juga kualitas perusahaan secara keseluruhan, mulai dari kualitas karyawan yang dipekerjakan, bahkan hingga kualitas perusahaan di mata para konsumen. Selanjutnya, yaitu ada pendekatan manajemen kualitas. Terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan sebelum melakukan manajemen kualitas. Yang pertama, yaitu ada transcendental approach. Kualitas dalam pendekatan ini ialah sesuatu yang dapat dirasakan, tetapi sulit didefinisikan dan dioperasionalkan maupun diukur. Yang kedua, yaitu ada product-based approach. Kualitas dalam pendekatan ini ialah suatu karakteristik atau atribut yang dapat diukur. Perbedaan kualitas mencerminkan adanya perbedaan atribut yang dimiliki produk secara objektif, tetapi pendekatan ini tidak dapat menjelaskan perbedaan dalam selera dan preferensi individual. Yang ketiga, yaitu ada user-based approach. Kualitas dalam pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung pada orang yang memandangnya dan produk yang paling memuaskan preferensi seseorang atau cocok dengan selera merupakan produk yang berkualitas paling tinggi. Yang keempat, yaitu ada manufacturing based approach. Kualitas dalam pendekatan ini adalah bersifat supply based atau dari sudut pandang produsen yang mendefinisikan kualitas sebagai sesuatu yang sesuai dengan persyaratan dan prosedur. Yang kelima, yaitu ada value based approach. Kualitas dalam pendekatan ini ialah memandang kualitas dari segi nilai dan harga. Kualitas didefinisikan sebagai affordable excellence. Oleh karena itu, kualitas dalam pandangan ini bersifat relatif, sehingga produk yang memiliki kualitas paling tinggi belum tentu produk yang paling bernilai. Produk yang paling bernilai ialah produk yang paling tepat dibeli. Selanjutnya, di sini saya akan membahas kriteria manajemen kualitas. Manajemen kualitas dikatakan berhasil jika apa yang dikelolanya telah memenuhi beberapa kriteria. Pendapat ini dikemukakan oleh Garvin. Menurutnya, kriteria tersebut ialah yang pertama, performance atau kinerja, yaitu karakteristik pokok dari produk inti. Yang kedua, ada features, yaitu karakteristik pelengkap atau tambahan. Yang ketiga, reliability atau kehandalan, yaitu kemungkinan tingkat kegagalan pemakaian. Yang keempat, yaitu conformance atau kesesuaian, yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi produk memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima, ada durability atau daya tahan, yaitu mengukur berapa lama suatu umur teknis maupun umur ekonomis suatu produk. Yang keenam, ada serviceability atau pelayanan, yaitu mudah untuk diperbaiki, yang meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, fasilitas dalam pemeliharaan dan penanganan keluhan yang memuaskan. Yang ketujuh, ada estetik atau estetika, yaitu menyangkut pola rasa dan daya tarik produk. Dan yang terakhir, ada perceived quality, yaitu menyangkut citra atau reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadap produk. Selanjutnya, ada prinsip manajemen kualitas. Prinsip yang pertama yaitu fokus pada pelanggan. Organisasi tergantung pada pelanggan mereka,
Karena itu, manajemen organisasi harus memahami kebutuhan pelanggan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Organisasi juga harus memenuhi kebutuhan pelanggan dan giat selalu berusaha melebihi harapan yang diinginkan pelanggan. Prinsip yang kedua yaitu kepemimpinan. Pimpinan puncak organisasi menetapkan kesatuan tujuan dan arah dari organisasi. Mereka harus menciptakan dan memelihara lingkungan internal agar orang-orang dapat menjadi terlibat secara penuh dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Prinsip yang ketiga yaitu pelibatan orang. Orang pada semua tingkat merupakan faktor yang sangat penting dari suatu organisasi dan keterlibatan mereka secara penuh akan memungkinkan kemampuan mereka digunakan untuk manfaat organisasi. Prinsip yang keempat yaitu pendekatan proses. Suatu hasil yang diinginkan akan tercapai secara lebih efisien apabila aktivitas dan sumber-sumber daya yang berkaitan dikelola sebagai suatu proses. Suatu proses mengubah masukan terukur dalam keluaran, terukur kembali melalui sejumlah langkah berurutan yang terorganisasi. Prinsip yang kelima yaitu pendekatan sistem pada manajemen. Pengidentifikasian, pemahaman, dan pengelolaan dari proses-proses yang saling berkaitan sebagai suatu sistem akan memberikan kontribusi pada efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya. Prinsip yang keenam yaitu perbaikan berkesinambung. Perbaikan berkesinambung dari kinerja organisasi secara keseluruhan harus mencapai tujuan tetap dari organisasi. Perbaikan berkesinambung didefinisikan sebagai suatu proses yang berfokus pada upaya terus-menerus meningkatkan efektivitas dan atau efisiensi organisasi untuk memenuhi kebijakan dan tujuan dari organisasi itu. Perbaikan berkesinambung membutuhkan langkah-langkah konsolidasi yang progresif, merespon perkembangan kebutuhan dan ekspektasi pelanggan, sehingga akan menghasilkan atau menjamin suatu evolusi dinamis dari sistem manajemen mutu. Prinsip 7. Pendekatan fakta pada pengambilan keputusan. Keputusan yang efektif adalah yang berdasarkan pada analisis data dan informasi untuk menghilangkan akar penyebab masalah, sehingga masalah-masalah mutu dapat terselesaikan secara efektif dan efisien. Keputusan manajemen organisasi sebaiknya ditujukan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan efektivitas implementasi sistem manajemen mutu. Prinsip 8. Hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok. Suatu organisasi dan pemasoknya adalah saling tergantung, dan suatu hubungan yang saling menguntungkan akan meningkatkan kemampuan bersama dalam menciptakan nilai tambah. ISO memperbarui standarnya pada tahun 2000 menjadi lebih seperti sistem manajemen kualitas yang lebih terperinci dan disebut ISO 9001-2000. Selanjutnya ada syarat penggunaan dalam quality management. Inspeksi. Inspeksi merupakan alat untuk mengukur kegiatan proses konstruksi untuk memeriksa apakah standar spesifikasi sudah dicapai. Quality control. Pengendalian mutu atau quality control adalah teknik dan aktivitas operasi yang digunakan agar mutu tertentu yang dikehendaki dapat dicapai. Aktivitasnya mencakup monitoring, mengeliminir problem yang diketahui, mengurangi penyimpangan atau perubahan yang tidak perlu, serta usaha-usaha untuk mencapai efektivitas ekonomi. Selanjutnya ada tahapan manajemen kualitas. Yang pertama, perencanaan kualitas. Proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan dan menentukan bagaimana agar dapat memenuhi standar kualitas tersebut. Yang kedua, penjaminan kualitas. Menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk menjamin bahwa tim proyek sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. Yang ketiga, mengendalikan kualitas. Memonitor
hasil-hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualifikasi standar relevan yang sudah disepakati dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi manajemen quality. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.